Oh ya, sebelumnya disclaimer dulu ya. Ini bukan panduan. Ini adalah sebuah share pengalaman saja. Jadi mungkin kondisi tiroid Anda, kondisi penyakit Anda tidak sama dengan kondisi penyakit saya. Mungkin lebih baik, mungkin lebih buruk. Jadi ini sekali lagi ini bukan panduan. Resiko ditanggung sendiri ya. Ini hanya sebuah pengalaman yang saya share ke teman-teman karena ada pertanyaan di kolom Facebook. Jadi ini bukan panduan ya, cuman share pengalaman saja. Mohon dicatat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, selamat, seger waras. Pada video kali ini saya akan bahas masalah sepedaan tapi berkaitan dengan kesehatan. Oke, kenapa sih saya mau bahas itu? Karena kebetulan kemarin ini ada postingan dari kemarin ya, tanggal 9 Oktober di Road Bike Indonesia. Ini ada postingan menanyakan ini teman-teman, suhu dan master sekalian, adakah penderita hipertiroid di sini? Kalau ada, apakah pernah berkonsultasi dengan dokter endokrin? Mengingat pasien hipertiroid, ini hipertiroid ya teman, hipertiroid dianjurkan untuk menjaga heart rate. Terus sedangkan cycling sendiri biasanya menyentuh zona 3 atau kadang zona 4. Mohon pencerahannya. Oke, saya sih awalnya nggak tahu ya ini ada postingan ini, saya nggak tahu. Terus kemudian ada teman Dr. Yunan kasih testimoni pengalaman di sini sih. Nah, kebetulan memang saya termasuk penderita hipertiroid. Jadi ketahuannya hipertiroid itu awalnya juga nggak sengaja teman-teman. Jadi saat itu pas lagi sepedaan, kemudian heart rate-nya tiba-tiba tinggi sekali. Pas sepedaan waktu itu kalau nggak salah ke mana itu, Kaliangkrek. Bisa dicek videonya Kaliangkrek. Tinggi banget heart rate-nya, sampai 180 gitu. Biasanya nggak sampai segitu. Iya segitu cuma kadang-kadang. Tapi kalau waktu di Kaliangkrek itu nyanjak sih ya, tapi tinggi banget. Saya ngerasa nggak seperti biasanya. Kayak saya nggak nge-push tapi kok tinggi banget. Nah, kemudian saya coba MAF training. Bisa dilihat di video ini. Nah, itu video MAF training. Saat MAF training saya coba, kok sepertinya dalam keadaan datar pun heart rate-nya kok tidak bagus. Nah, kemudian pada puncaknya saya waktu itu ke arah Boyolali. Nah, ini waktu puncaknya saat gue ke Boyolali. Nah, waktu itu ini teman-teman, ini bisa dilihat. Nah, di saat di Boyolali, nah heart rate-nya ini teman-teman, bisa dilihat ini heart rate pada awal-awal tuh kayak gini, tinggi banget. Jadi ini pas berangkat kayak mau pingsan, ini baru 50 km terasa mau pingsan. Ini sekitar KM 50 mau pingsan. Kemudian karena ya untuk safety ya, tetap untuk safety, jadi saya langsung menurunkan kecepatan sangat pelan-pelan. Jadi pokoknya kalau kira-kira heart rate-nya naik, langsung saya turunkan kecepatan. Nah, ini puncaknya di sini nih pas hari ini. Wah, ini parah-parahnya menurut saya. 1/50 kilo langsung kayak wah gila, mau pingsan sampai pokoknya ngelekar dimana dapat tempat minum, delosoran pokoknya mau perbaiki perbaiki keadaan, heart rate turun, lanjut lagi, heart rate turun, lanjut lagi. Nah, terus pas pulangnya setelah istirahat terus pulang saya jaga heart rate-nya pokoknya
tak maintenance di bawah, pokoknya pelan, masih ketemu average-nya 154. Nah ini kan membahayakan banget nih, average-nya segini. Terus saya jalani pengobatan kurang lebih enggak langsung jalani pengobatan ya. Yang pertama saya cek lab darah rutin, urin, fungsi ginjal, fungsi hepar, fungsi kolesterol, semua normal, malah cenderung rendah. Semua normal, malah cenderung rendah, normal rendah gitu. Cek lab juga dalam batas normal. Kemudian saya EKG saya konsulkan temen ketemu cuman sinus takikardi. Jadi sinus takikardi. Kemudian saya waktu itu disuruh ronsen torak, ronsen dada, ronsen torak. Kemudian setelah ronsen, nggak sempat ronsen sih karena beberapa hari sebelumnya memang pernah ronsen dan aman beberapa, jadi saya nggak ronsen. Terus saya iseng cek, waktu itu cek TSH FT4. Nah ini melihat fungsi tiroid. Saya iseng cek sendiri, kebetulan saya kan di lab ya, jadi akses untuk laboratorium bisa lah, gampang. Dan ya ada sedikit baca-baca kan, sedikit ngerti. Jadi saya cek TSH mandiri, TSH FT4, TSH nya rendah banget, di bawah batas ukur alat. Kalau istilahnya melewati limit of detection, lower limit of detection, LOD. FT4 nya upper limit of detection, melewati, sangat tinggi, sampai ibaratnya alat nggak bisa ngukur. Ternyata kesimpulannya hipertiroid. Nah waktu itu kemudian saya konsulkan ke temen penyakit dalam, penyakit dalam, dapat obat terapi baru dapat sekitar 1 minggu ya, 1 bulan lah. 1 bulan kemudian saya sampai kan 1 bulan, terus ini sambil jalan cari rujukan untuk ke endokrin. Kalau ini sama temen yang sama, tinggal WA, tinggal ngobrol, hahihi, bisa. Terus konsul ke endokrin, kebetulan nggak ada temen yang belum endokrin, baru sekolah ada. Ya ini saya konsul ke endokrin pakai rujukan, sambil cari rujukan setelah 1 bulan. Nah sebelum kontrol ini saya cek lagi FT4, TSH dan FT4. Nah TSH dan FT4, TSH nya sudah masih lower, FT4 nya sudah naik. Jadi kesimpulannya masih hipertiroid, tapi yang subklinik. Nah gitu. Kemudian setelah keluar hasil lab, saya konsul ke endokrin. Oke, dilanjutkan saja obatnya di ACC. Setuju dengan terapi dari teman. Konsul ke endokrin 1 bulan. Kemudian setelah konsul itu saya ngobrol, nggak sempet ini sih, nggak tanya-tanya soal sepedaan. Saya tanyanya malah ke teman kardio. Bos, besok mau ini audak, mau nyoba sepedaan, boleh nggak? Saya konsul ke kardio, terus advice-nya ya asal jangan nge-push, jaga heart rate kayak gitu. Ya kira-kira gitu, jaga heart rate.
Heart rate saya mengasumsikan sendiri ya, heart rate-nya saya makainya MAF, cepat tetap marathon training. Jadi kira-kira ya 100, dapatnya sih 138, kemudian saya kurangin, saya apa ya, minta tombol jadi 140. Jadi saya maintenance ke 140, saya tawar lah. Tapi jangan ditiru. Oh ya, sebelumnya disclaimer dulu ya, ini bukan panduan, ini adalah sebuah share pengalaman saja. Jadi mungkin kondisi tiroid Anda, kondisi penyakit Anda tidak sama dengan kondisi penyakit saya, mungkin lebih baik, mungkin lebih buruk. Jadi ini sekali lagi, ini bukan panduan, resiko ditanggung sendiri ya. Ini hanya sebuah pengalaman yang saya share ke teman-teman karena ada pertanyaan di kolom Facebook. Jadi ini bukan panduan ya, cuman share pengalaman saja, mohon dicatat. Oke, kita lanjut. Nah, setelah saya putuskan saya pakai angka 140, ini umur saya 42 tahun sekarang. 140 BPM sebagai batas atas dari sepedaan, batas heart rate. Kemudian saya coba saat itu goes bareng teman-teman, mana itu, nah ini bareng teman-teman pak Fondo Sally Fondo. Jadi saya tes pakai ini. Setelah saya pengobatan 1 bulan, saya kan rencana bulan depannya mau audak tuh, jadi saya pakai yang setengah dunia dulu, pakai setengah dosis. 100 kilo saya kuat nggak ya? Kalau 100 kilo saya kuat, berarti nanti insya Allah pengobatan 1 bulan lagi audak kuat. Saya berpikiran kayak gitu. Terus kemudian saya tes, ternyata kayak gini ya, nggak kenceng, tapi ya alhamdulillah heart rate-nya dibanding tadi sudah sangat lumayan. Jadi kan 150, ini udah mulai turun. Ya. Ini udah average-nya sudah 140. Ya meskipun ini ada naik karena tanjakan ini, kemudian di arah Boyolali, kemudian ini turun. Ini pas baterai habis. Tapi kebetulan ini pas rutenya flat, cenderung turun malah. Nah, ini di sini. Jadi saya nggak ganti dulu lah, oke lah, saya jarke, nanti saya pit stop baru ganti. Pit stop, ini pasang baterai baru, baterai heart rate monitor. Ini saya berani karena waktu itu ngelondor, jadi oke lah, nggak apa-apa, bismillah. Dan ini pasang lagi, dijaga 140, kadang ngeyel, tapi ya ada rendah, mungkin rendahnya ketutup ini, tapi masih relatif aman daripada yang tadi 150 sekian begitu. Oke, aman, masih alhamdulillah aman, ada perbaikan. Dan goes relatif santai, average-nya juga naik daripada yang tadi 17, ini udah 20, heart rate-nya masih relatif aman. Oke, kemudian 1 bulan kemudian saya nyoba audak. Mana audak? Nah, ini audak. Ini audak, waktu itu audak di Solo, nyoba yang pakai 200, heart rate-nya turun sedikit. Ini malah sudah nyala semua. Heart rate-nya alhamdulillah ya heart rate-nya aman, average-nya malah naik. Nah, pelan-pelan. Ini tanpa latihan ya teman-teman, saya nggak pakai latihan-latihanan, pokoknya gas goes. Yang audak nggak pakai latihan, yang 107 nggak pakai latihan, modalnya terapi. Tapi sekali lagi ingat disclaimer saya tadi, penyakit Anda, kondisi Anda mungkin berbeda dengan kondisi saya, bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Jadi ini bukan panduan. Sekali lagi, ini bukan panduan.
disclaimer, ini hanya share pengalaman. Oke, ini lihat ini di saya memang nggak ngepush, hanya modal gue semampunya. Oke, kemudian setelah itu ini pengobatan 2 bulan, pengobatan hipertiroid 3 bulan, 2 bulan. Kemudian saya goes lagi terakhir, ya bukan terakhir, kemudian ikut lagi event ini yang fondo 113. Pokoknya yang saya share yang fondo-fondo saja, gaya fondo baru ajaran lah, speed iwir-iwir gaya, enggak sih, ini cuma share saja ya. Ini fondo baterainya heart rate-nya koet, tapi nekat, jangan ditiru. Jangan ditiru ya guys. Ini fondo nekat, heart rate hilang, pakai heart rate sebenarnya tapi mati, ambuh. Tapi alhamdulillah aman, nggak pakai HI. Habis selesai masih bisa jalan-jalan, masih bisa foto-foto, dan relatif kayak nggak istirahat. Berhenti minum, isi bidon, lanjut lagi, berhenti minum, isi bidon, lanjut lagi. Nggak yang leha-leha, ngobrol ada sesekali. Yang KM 50 itu ngobrolnya agak lama, yang lain just lanjut. Alhamdulillah finish dengan aman sentosa. Oke, gitu kira-kira share saya pengalaman hipertiroid, masih nekat sepedaan. Semoga teman-teman yang ada penyakit diberikan kesembuhan, terkontrol, tetap bisa sepedaan. Sepedaannya nggak usah yang ngepush, jaga kesehatan. Nggak pengen jadi atlet toh, kecuali yang jadi atlet mau cita-cita jadi atlet ya monggo, dipikirkan, diperhitungkan matang-matang. Kalau nggak jadi, pengen nggak atlet ya targetnya sehat lah, kira-kira begitu. Sehat, senang, udah, mau apa meneh. Oke, begitu dulu teman-teman. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Maaf kalau agak panjang dan ada backsound dari anak saya. Gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.